Sebenarnya gue nggak enak ngomong ini, tapi kesialan Xiaomi ternyata bisa jadi berkah buat kita juga, guys. Seperti yang kalian tahu, belakangan Xiaomi berkali-kali terpaksa harus mangkas harga Xiaomi 12 karena sampai sekarang ternyata mereka kesulitan ngabisin stok HP ini di gudang mereka. Sebenarnya ini HP yang bagus banget, bahkan sebelumnya gue juga sempat berencana pengen beli HP ini. Tapi pas dengar harga launchingnya ada di kisaran 10 juta, akhirnya ya gue mundur aja, guys. Karena menurut gue HP ini nggak terlalu worth it kalau harganya sampai segitu. Belum lagi saingannya juga ada banyak banget yang seru di kisaran harga yang sama. Tapi untungnya sekarang harganya itu udah turun banget jadi 6 jutaan doang. Dan gara-gara itu akhirnya tanpa pikir panjang, gue akhirnya mutusin untuk beli satu HP ini. Dan karena gue yakin banyak dari kita yang sepemikiran ya, jadi kali ini gue mau buat konten bahas kelemahan dan kekurangan HP ini di kelas harga 6 jutaan. Siapa tahu bisa bantu kalian untuk nentuin apakah HP ini layak untuk dibeli atau ya dilewatin aja. Oke, untuk harga 6 jutaan sih bisa dibilang HP ini daya tariknya itu besar banget, apalagi dia juga emang punya status sebagai flagship. Tapi setelah pakai HP ini selama kurang lebih 2 minggu, gue yakin nggak semua orang bisa cocok dengan HP ini juga. Soalnya ada beberapa deal breaker yang harusnya bisa jadi catatan buat kalian juga. Tapi di sini ada satu hal yang bisa kalian hapus sebagai daftar deal breaker, dan itu adalah daya tahan baterainya, guys. Karena setelah gue cobain, ternyata daya tahan baterai HP ini bagus banget. Seperti yang kalian tahu, selama ini gue sering banget nge-review atau nyobain flagship compact yang ukurannya mirip kayak HP ini. Dan di generasi HP ini, semua smartphone compact itu biasanya itu daya tahan baterainya terhitung mediocre atau pas-pasan. Dengan pemakaian gue, paling maksimal mereka cuma bisa bertahan selama 5 jam dalam sehari pakai. Tapi itu di luar iPhone ya, soalnya daya tahan baterai iPhone itu memang di luar nalar ya, guys ya. Nah, sedangkan di HP ini dengan tipe pemakaian yang sama, ternyata dia bisa dapat screen on time yang besar banget, bisa di angka 6 jam, dan itu terjadi berkali-kali karena gue tesnya juga berkali-kali. Dan dengan daya tahan seperti itu akhirnya ngebuat HP ini nggak akan kalah awet kalau dibandingkan dengan HP 6 jutaan yang lain. Karena walaupun kapasitas baterainya ini kecil, ternyata daya tahan baterainya udah terhitung cukup kuat untuk pemakaian sehari-hari. Dan di luar baterai juga ada satu hal yang ngebuat HP ini sekarang hitungannya auto win ya di harga 6 jutaan. Dan itu adalah bodinya. Walaupun ironisnya gue yakin itu juga salah satu alasan kenapa HP ini akhirnya nggak terlalu laku pas launching tahun lalu. Gue bilang kayak gitu karena gue ngerasa Xiaomi itu ngebuat HP ini terlalu cantik, guys, terlalu mewah, sampai dia jadi flagship compact yang paling cantik di generasinya. Walaupun gue yakin juga tuh kalau itu adalah salah satu alasan yang ngebuat HP ini harganya jadi tinggi dan jadi kurang menarik pas rilis. Tapi karena harganya udah turun jauh, sekarang body HP ini bisa dibilang auto win banget di harga 6 jutaan. Soalnya di luar dari ukurannya yang beda sendiri, karena dia emang satu-satunya yang ukurannya compact, pas dipegang body HP ini terasa jauh lebih premium kalau dibandingkan dengan HP 6 jutaan yang lain, karena finishing dan materialnya ini bener-bener terasa mewah, kelas flagship. Belum lagi desainnya juga cantik banget, yang akhirnya ngebuat dia dari look and feel aja udah terasa auto win di harga 6 jutaan. Tapi kalau untuk fitur ceritanya agak beda, guys. Dia nggak bisa 100% menang. Karena walaupun dia punya fitur yang cuma ada di flagship only ya, yaitu wireless charging, ternyata HP ini nggak punya fitur flagship standar high-end, yaitu sertifikasi tahan air. Dan itu harusnya bisa jadi deal breaker buat orang-orang yang kerja atau bahkan hidup di air. Siapa tahu kalian duyung ya, nggak ada yang tahu. Dan itu ceritanya juga sama nih kalau misalkan kita ngomongin tentang layarnya. Soalnya bisa dibilang ini juga salah satu sektor yang ngebuat dia menarik, tapi sekaligus alasan yang ngebuat dia dulu nggak terlalu menarik atau nggak terlalu laku. Seperti yang kalian lihat dari B-roll tadi, kalau HP ini kan memang punya layar yang melengkung, dan gue yakin tuh bakal banyak yang suka karena itu ngebuat HP ini jadi kelihatan lebih cantik. Tapi ironisnya itu juga salah satu alasan kenapa HP ini harganya tinggi, karena setahu gue layar yang melengkung kayak gini harganya memang mahal, guys. Tapi balik lagi, mengingat harganya sekarang udah turun jauh, HP-HP lain di harga yang sama jadi terasa kayak kebantai-bantai sama HP ini. Soalnya selain dia emang compact dan juga cantik, bisa gue bilang kualitas layar HP ini juga yang terbaik lah di harga segitu. Soalnya dari awal dia memang udah masukin fitur-fitur level flagship. Kayak contohnya aja ini salah satunya layar yang udah 12 bit, guys, di saat yang lain tuh masih 8 bit. Jadi cakupan warnanya di sini paling luas. Belum lagi di sini juga fitur HDR-nya lengkap, HDR10 Plus sampai Dolby Vision, dan tingkat kemurusan gelap gambarnya juga tinggi, 120 Hz. Dan di sini juga ada dual speaker yang dari Harman Kardon, dan itu suaranya bagus banget yang ngebuat HP ini walaupun ukurannya kecil, dari segi kualitas layar bisa gue bilang ini layarnya bisa dibilang terbaik
terbaik lah di harga segini. Apalagi kalau kalian dari awal memang ngincer HP yang layarnya compact. Tapi kalau untuk performa ini agak unik sedikit ya. Kemarin gue kan sempet ngepost foto HP ini di community post, dan di situ ternyata ada diskusi yang menarik. Di situ banyak yang ngobrol tentang mana yang lebih bagus antara Snapdragon 778G versus Snapdragon 8 Gen 1 yang ada di HP ini. Itu memang menjadi banyak perbincangan karena Snapdragon 8 Gen 1 ini memang terkenal prosesor yang panas yang ngebuat performanya jadi cepat ngedrop. Dan setelah gue pakai sih bisa gue bilang gue bisa yakin 100% kalau gue bakal pilih Snapdragon 8 Gen 1 guys. Ya memang sih Snapdragon 8 Gen 1 ini memang terkenal gampang ngedrop ya performanya. Tapi serendah-rendahnya performa dari Snapdragon 8 Gen 1 bisa gue bilang sih ini tetap terasa lebih kuat kalau dibandingkan dengan Snapdragon 778G atau HP-HP mid-range yang lain. Karena contohnya aja untuk keseharian kayak multitasking, buka tutup aplikasi, dan kelancaran animasi, di sini ternyata terasa lebih cepat guys. Bahkan terasa banget kalau dia yang paling mulus di harga 6 jutaan sekarang. Dan walaupun performanya di limit pun, ini tetap terasa masih kuat guys kalau dipakai untuk main game. Soalnya kemarin pas gue cobain main Genshin Impact di settingan tertinggi pun, performanya masih terasa lancar banget di HP ini. Dan di luar itu juga ada satu hal lagi yang ngebuat gue 100% yakin pilih Snapdragon 8 Gen 1 dibandingkan dengan prosesor mid-range yang lain. Dan itu adalah karena ISP-nya. Yang kepanjangannya adalah Image Signal Processor, yang fungsinya adalah ngurusin image processing dari kameranya. Sebenarnya kalau dari spek kameranya dibandingkan dengan HP 6 jutaan yang lain, bisa dibilang sih spek kameranya udah biasa banget sekarang karena rata-rata udah banyak pakai kamera yang sama, yaitu Sony IMX766. Tapi walaupun spek kameranya sama ya, ISP dari Snapdragon 8 Gen 1 ini bisa kasih hasil gap yang signifikan juga untuk hasil foto dan videonya, terutama di sektor videonya. Gue bilang kayak gitu karena dari fotonya aja bisa gue bilang takaran white balance, contrast, noise reduction, dan sharpeningnya di sini terasa lebih bagus. Karena bisa dilihat aja nih guys, kalau dibandingkan dengan foto smartphone mid-range, mulai dari warna, ketajaman, dynamic range, dan noise fotonya emang kelihatan lebih bagus di HP ini. Walaupun sebenarnya untuk ukuran flagship ini termasuk agak kurang ya, tapi untuk level harga 6 jutaan bisa gue bilang ini tentu aja salah satu yang terbaik. Untuk kemampuan videonya ini juga paling tinggi guys di harga 6 jutaan, soalnya dia bisa record sampai resolusi 8K 24 fps. Walaupun sebenarnya gue rekomendasiin kalian pakai yang 4K 30 fps aja, soalnya 8K terlalu overkill ya untuk seharian. Kita akan lihat ini hasilnya 4K 30 fps. Menurut gue sih hasilnya cakep ya. Sekarang jam 4 sore, gue lagi di luar, sekalian ngincar golden hour. Kalian bisa lihat kualitas warna, suara, dan juga kecerahannya seperti apa. Kalau dibandingkan dengan HP mid-range ini detailnya sedikit lebih tajam. Bokeh natural juga dari kameranya lebih keluar, yang akhirnya ngebuat videonya itu jadi kelihatan lebih cantik. Kalau dipakai untuk jalan-jalan, dia juga punya OAS dan video image stabilization, jadi kita coba jalan aja seperti apa kualitas jalannya kalau dipakai untuk jalan-jalan. Oke, kesimpulannya walaupun gue agak kasihan sama Xiaomi karena mereka kesulitan jual HP di kelas flagship, tapi jujur gue seneng banget akhirnya mereka berani nurunin harganya sampai serendah itu. Bahkan kemarin gue beli HP ini lebih murah dibandingkan dengan harga seharusnya, karena kemarin ada yang jual HP ini cuma 6,49 juta doang atau 500 ribu lebih murah dari harga diskonnya Xiaomi. Yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi, siapa tahu harganya turun lagi, nggak ada yang tahu, jadi langsung cek aja. Dan ya walaupun dia sebenarnya kalah saing di kelas flagship dulunya, kalau untuk sekarang sih bisa gue bilang HP ini jadi best deal banget pas dia masuk ke kelas harga 6 jutaan. Karena menurut gue di 4 sektor penting kayak di body, kamera, performa, dan juga layarnya, bisa gue bilang ini dia kasih kualitas terbaik di kelas harga segitu. Mungkin kalau kalian suka nonton TV series dari HP atau suka kehujanan pas naik motor, gue rasa HP ini mungkin nggak akan terlalu oke, karena gue yakin kalian bakalan lebih puas kalau kalian punya HP yang layarnya besar atau HP yang punya sertifikasi tahan air. Tapi kalau kalian pengen dapetin flagship
experience dengan harga yang nggak terlalu mahal. Apalagi kalau dari awal emang kalian ngincer HP yang ukurannya compact karena pengen mau dipakai dengan satu tangan, gue yakin banget HP ini bakalan bisa buat kalian puas guys. Karena selain ini opsi termurah yang bisa kalian pilih, kualitas juga memang terasa mewah banget karena memang dari awal dia adalah smartphone flagship. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Apakah Xiaomi 12 ini HP yang bagus atau HP yang biasa aja? Coba deh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalian harus like dan subscribe ya guys ya, biar nanti kalian lebih gampang kalau mau ketemu gue lagi di video-video gue yang berikutnya. Sekali lagi gue ucapin makasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Ciao guys.